Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwirianti dengan nomor NIM 18725500094 dari semester 5 Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Trisakti Bekasi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Rama Rosadi SMMM selaku mata kuliahnya yaitu Perekonomian Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema perekonomian internasional. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari perekonomian internasional. Jadi mengenai ekonomi internasional ini berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara di Indonesia. Dengan akibatnya itu adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadilah perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, nilai tukar pasar, valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara. Nah, jadi perdagangan internasional ini kemudian membentuk suatu kegiatan ekonomi internasional, yaitu dalam bentuk suatu kerjasama antar negara. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini kemudian menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang kemudian perlu diselesaikan melalui pemikiran yang ilmiah masing-masing ini di suatu negara. Nah, jadi pemikiran mengenai pelaksanaan, keuntungan, dan akibat yang timbul oleh ekonomi internasional ini mulai kita bahas secara ilmiah, sehingga bermunculnya berbagai macam teori dalam ekonomi internasional. Jadi dalam perkembangan pemikiran dan persoalan ekonomi internasional ini berlangsung setelah Perang Dunia I usai, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I utamanya adalah peningkatannya jumlah pengangguran dan pengurangan jumlah impor. Nah, ini juga berperang juga mulai membangun suatu kembali industri di dalam negeri untuk mengatasi kedua hal yang tersebut. Jadi di mana kondisi ini menyebabkan sejumlah kegiatan perdagangan internasional ini berkurang dan terjadilah peningkatan depresi. Jadi ekonomi internasional ini dalam bentuk kegiatan perdagangan internasional mulai meningkat kembali sesudah tahun 1933. Nah, jadi Perang Dunia I ini juga mengubah kekuatan ekonomi dari negara-negara yang terlibat perang. Amerika Serikat ini memperoleh sebuah keuntungan dengan menjadi negara kreditur sesuai perang. Nah, pemikiran ekonomi internasional ini semakinlah berkembang setelah Perang Dunia Kedua usai. Amerika Serikat ini pun sebagai pihak pemenang memperoleh kekuatan ekonomi. Nah, sekaligus juga kekuatan politik yang berkaitan dengan perdamaian dunia, yang mana keuntungan politik dan ekonomi yang diperoleh oleh Amerika Serikat ini membuat negara ini mulai aktif dalam kerjasama ekonomi internasional dan pemikiran-pemikirannya. Nah, dari kondisi serupa juga dialami oleh Rusia, yang mana yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia, yaitu sesuai Perang Dunia II. Itulah sejarah dari perekonomian internasional. Nah, di sini selanjutnya yaitu pengertian mengenai perekonomian internasional, yang dimana ekonomi internasional ini adalah suatu ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Nah, di sini maksudnya ini apa sih? Jadi maksudnya ini adalah ekonomi internasional ini adalah suatu cabang ilmu yang berasal dari ilmu ekonomi, yang di dalamnya ini mempelajari dan menganalisis sebuah mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional, baik itu ekspor maupun impor, yang meliputi suatu perdagangan, keuangan atau moneter, organisasi ekonomi, hingga kerjasama antar negara. Jadi arti ekonomi internasional ini adalah suatu ilmu yang membahas mengenai akibat saling keuntungan antar negara-negara yang ada di dunia, baik itu dari segi perdagangan maupun segi pasar kredit internasional. Mengenai karakteristik ekonomi internasional. Nah, dengan adanya karakteristik internasional ini kita dapat mudah memahami.
Yang pertama ini ada pasar terbuka. Maksud dari pasar terbuka ini adalah dimana kita bisa melihat kondisi pasar dalam ekonomi internasional yang dimana cenderung terbuka atau dikenal juga pula dengan liberasi pasar, yang artinya ini kita akan banyak harus transfer uang dengan metode yang semakin inovatif dan canggih. Hal ini tentunya sangat didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, di sini juga yang kedua ada banyaknya perusahaan multinasional, yang dimana jika kita perhatikan ini bukan lagi suatu rahasia bahwa Indonesia ini semakin banyak bermunculan perusahaan multinasional. Yang banyak jenis perusahaan ini memang berdampak ketergantungan terhadap negara asal perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya ini akan meningkatkan hubungan ekonomi internasional di negara tersebut. Nah, yang ketiga ini ada persaingan semakin ketat. Maksud dari persaingan semakin ketat ini, kita sadarkan bahwa persaingan ekonomi di Indonesia ini semakin ketat. Nah, tidak hanya juga dalam perusahaan dalam negeri, namun juga dalam perusahaan luar negeri. Nah, di setiap negara peserta perusahaan yang didirikan di dalamnya juga senantiasa meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Selain itu juga keefektifan dan efisien kerja pun semakin ditingkatkan demi mendapatkan hasil produk yang terbaik. Nah, itulah dari karakteristik. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi kita harus mengenal ruang lingkup internasional, yaitu yang pertama, kebijaksanaan perdagangan nasional. Maksudnya ini apa? Jadi dalam kebijaksanaan perdagangan internasional ini, ruang lingkup yang pertama adalah mengenai sebuah teori dan kebijaksanaan perdagangan nasional. Mengapa ada kata nasional? Karena hal ini juga mengacu terhadap beberapa kebijaksanaan dalam negeri juga berpengaruh terhadap perekonomian internasional. Yang kedua, kebijaksanaan moneter di dunia. Nah, jadi kebijaksanaan moneter di dunia ini adalah sebuah teori kebijaksanaan keuangan di dunia. Memang sudah pasti memengaruhi sebuah ekonomi internasional. Seseorang juga bisa menilai sendiri bagaimana itu kebijakan moneter memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat di dunia atau tidak. Yang ketiga ini ada organisasi internasional. Jadi dalam ruang lingkupnya ini ada organisasi internasional ini adalah semakin bermunculannya organisasi-organisasi atau unit kerja yang berkembang di bidang ekonomi internasional. Maka tak akan heran jika sifat dan karakteristik organisasi tersebut akan sedikit banyak berpengaruh dalam perekonomian di dunia. Yang keempat ini ada berdirinya perusahaan multinasional. Maksudnya dari berdirinya perusahaan multinasional ini sama saja sepertinya dengan karakteristik, yang dimana ekonomi internasional juga meliputi perusahaan multinasional. Oleh karena itu, perekonomian di dunia juga sangat dipengaruhi semakin banyaknya perusahaan yang dengan jenis multinasional. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor dan memiliki peran dan memajukan perekonomian. Itulah dari ruang lingkup perekonomian internasional. Nah, di sini ada faktor penunjang ekonomi internasional. Jadi perkembangan ekonomi internasional ini akan semakin pesat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada faktornya. Yang pertama ini keinginan mendapat keuntungan. Nah, dari pada dasarnya ini merupakan sebuah tujuan utama bagi seorang yang melakukan kegiatan ekonomi. Seperti yang kami ketahui ya. Jadi pendapatan negara ini memang semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi internasional secara umum. Kedua ini ada ilmu pengetahuan atau teknologi atau iptek, yang dimana di setiap negara ini tentunya memiliki masyarakat dengan berbagai tipe. Hal ini juga bisa dibedakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikelola sedemikian rupa. Dengan demikian, semakin majunya iptek di suatu negara, kecenderungannya terhadap ekonomi internasional ini juga semakin meningkat atau pesat. Yang ketiga ini ada perbedaan sumber daya alam. Nah, jadi
Maksudnya dari perbedaan sumber daya alam ini, dalam suatu wilayah ini memanglah kebiasaan yang beraneka ragam dan menjadi ciri khas tersendiri, yang mana salah satunya ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini juga sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena berpengaruh ini oleh beberapa hal, misalnya alam, adat istiadat, iklim, dan tenaga kerja. Nah, bagaimana sih kalau iklim mempengaruhi kegiatan ekonomi? Jadi hal ini bisa kita lihat dari sebuah jenis produksi yang dihasilkan di negara-negara lain. Yang keempat ini ada era globalisasi, di mana era globalisasi ini memang berkaitan dengan erat dengan teknologi. Nah, meski kita kenal memudahkan perkembangan ekonomi internasional ini tidak bisa lepas dari peran masing-masing negara. Artinya ini adalah di suatu negara memang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain. Nah, yang kelima adalah keinginan bekerja sama. Nah, dari setiap negara dunia ini pada dasarnya memerlukan negara lain. Hal ini membuat kecenderungan bekerja sama semakin meningkat. Hubungan diplomatik antar negara semakin ditingkatkan untuk memenuhi keperluan ekonomi internasional. Nah, di sini ada manfaat kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Maksudnya ini adalah di Indonesia ini sendiri mungkin sudah tidak asing dengan pahlawan devisa. Nah, jadi para mereka lah TKI yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah. Setelah bekerja juga akan menukarkan uang mereka menjadi rupiah. Dengan demikian, jika transaksi pembelian mata uang menjadi salah satu pemasukan besar bagi negara. Yang kedua ini menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Jadi jumlah produksi barang ini sedikit akan membuat harga produk akan semakin mahal. Namun berbeda ketika sebuah negara ini menerapkan suatu ekonomi internasional. Banyak perusahaan juga multinasional yang akan berdiri di suatu perusahaan. Nah, dengan demikian jadi harga barang pun akan lebih stabil. Yang dimana selain itu diperlukannya banyak produksi yang melakukan impor yang merupakan hal yang lumrah di setiap negara. Jadi permintaan produk di dalam negeri pun terpenuhi dengan harga yang cenderung lebih murah dan stabil. Ketiga ini memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Nah, dengan meningkatnya ekspor di banyak sektor perekonomian tentunya akan membuka juga sebuah lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dan dimana produksi barang ini dapat berkembang pesat dengan jumlah tenaga kerja yang memadai di dalam bidangnya. Hal ini juga menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga menguranginya pengangguran. Yang keempat ini mempercepat pembangunan nasional. Dengan mempercepat pembangunan nasional ini sangat menunjang kegiatan ekonomi internasional. Baik tentunya banyak upaya pembangunan yang harus dilakukan. Hal ini juga memenuhi sebuah fasilitas yang diperlukan. Misalnya yaitu pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan lain-lain. Yang kelima ini munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Jadi ahli-ahli di bidang teknologi ini adalah termasuk dalam efek globalisasi. Nah, dengan adanya efek globalisasi ekonomi ini memang begitu rasanya berbagai sendi kehidupan. Salah satunya di Indonesia adalah sudah banyaknya perusahaan yang inovatif dengan para ahli di bidangnya. Perahlian dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri memang tengah dirasakan masyarakat di berbagai negara. Nah, di sini ada suatu peran Indonesia dalam ekonomi internasional. Yang pertama ini menjadi anggota G20. G20 ini kita harus tahu bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Keberadaan organisasi ini memang sangat cukup penting dalam perekonomian internasional. Bagaimana tidak jika tidak G20 berisi 19 negara bersama dengan Uni Eropa yang menguasai 75% perdagangan di seluruh dunia. Yang kedua
ini adalah salah satu kekuatan ekonomi dunia, yang mana Indonesia ini sudah menjadi salah satu negara pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil di setiap tahunnya. Nah, hal ini sangat ditentukan bahwa memiliki dampak positif karena menempatkannya Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Dan tidak semua negara itu bisa mendapatkan ekonomi global power. Namun, negara kita sudah membuktikannya bahwa dengan modal pembangunan yang memumpui. Yang ketiga ada tujuan investasi asing. Nah, jadi berdasarkan data survei 600 CEOPWC di tahun 2014, Indonesia ini berada di urutan ketiga sebagai tujuan investasi setelah RRC dan Amerika Serikat. Jadi survei ini dilakukan untuk antar negara-negara anggota APEC. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memprediksi di tahun 2030 negara Indonesia ini akan menjadi negara yang kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Jadi gambaran mengenai ekonomi internasional dan ruang lingkupnya ini memang lebih mudah dipahami. Pada dasarnya, setiap negara memang membutuhkan keberadaan negara lain untuk mewujudkan kemakmuran di negaranya. Oleh karena itu, menjalin kerjasama yang baik sangat diperlukan demi terwujudnya kemajuan di bidang ekonomi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.